Ini mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami sepanjang satu pekan hingga pada pertemuan terakhir pada pagi hari ini. Kami tetap membutuhkan tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami memahami, mengerti, dan bahkan memampukan kami untuk menerapkan setiap nasihat firman Tuhan yang kami telah pelajari bersama sampai pada hari terakhir ini. Dan kami percaya hanya dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan, maka kami akan diubahkan. Terima kasih mendengar doa dan pemohonan kami. Terpujilah nama-Mu, kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, selamat pagi rekan-rekan sahabat doa. Terima kasih karena ketekunan dan kesetiaan saudara-saudara sekalian setiap pagi harus menyisihkan waktu untuk mendoakan banyak orang, ya. Tidak mudah untuk benar-benar bertahan secara konsisten, memikirkan orang lain gantinya memikirkan diri sendiri. Ini merupakan satu perubahan karakter yang luar biasa dan bahkan ini menjadi satu subjek khusus yang dipelajari satu semester berkaitan dengan intercessory prayer, di mana seseorang belajar untuk menyisihkan waktu menjadi prayer warriors. Dan tidak banyak orang yang memang melibatkan diri untuk berkomitmen memikirkan orang lain. Adalah satu pengorbanan yang luar biasa yang menjadi pergumulan setiap pribadi kita saat kita belajar untuk menyisihkan waktu bagi banyak orang dengan berbagai issues, struggles dalam kehidupan pribadi seseorang berkaitan dengan kesehatannya, hubungan pribadinya dengan sesama, imannya, ketahanannya, relasi dengan pasangan, bahkan hubungan orang tua dengan anak-anak. Karena hal inilah yang tentunya memiliki peranan penting dalam hidup seseorang. Jika kita mendoakan satu perubahan yang baik dalam hidup seseorang yang sedang bergumul dan mungkin merasa sendiri di dunia ini, tidak ada orang lain memikirkan dia, apalagi orang tersebut sedang dalam kondisi bermasalah dan sedang bergumul dengan berat. Yesus di Taman Getsemani cuma berharap murid-muridnya itu bertahan dalam doa, ya. Dan mungkin disinilah letak kelemahan kita sebagai individu saat kita mencoba merefleksikan peristiwa di Taman Getsemani, di mana murid-murid bahkan tertidur, ya. Dan Yesus secara pribadi ini juga sebenarnya pelajaran. Jikapun mereka yang menjadi prayer warriors kemudian lelah, lemah, exhausted, dan akhirnya tertidur saat seseorang di luar sana, di belahan bumi yang jauh dan berbeda lokasi serta jarak dengan Anda, sedang bergumul seperti Yesus. Sampai mungkin ya tidak ada fakta menunjukkan bahwa ada yang sama seperti Yesus bergumul sampai peluh itu harus bercucuran seperti darah. Namun hal ini adalah gambaran transparan bagi seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati bagi orang lain. Ya, di Taman Getsemani itu Yesus bergumul dan berdoa bukan supaya
cawan yang harus diminumnya itu lalu, ya, tidak. Dia memikirkan Anda dan saya. Anda dan saya belum lahir, ya, belum ada, sama sekali belum ada di dunia ini, tapi proyeksi daripada pengorbanannya untuk memilih meminum cawan tersebut adalah transisi antara hidup seseorang yang harusnya mati, tapi dia harus menggantikan tempat itu, tempat Anda dan saya. Dan hal ini adalah menjadi satu isu yang sangat sensitif dalam arti perjuangan antara menempatkan diri jauh sama sekali dalam penglihatan dan pandangan orang hanya supaya orang lain hidup, ya, hanya supaya orang lain hidup. Nah, saya tidak menempatkan, saya lupa share screen. Saya tidak menempatkan ayat yang saya pilih berdasarkan yang di poster Kejadian 8 ayat 9. Namun kalau saudara-saudara boleh memperhatikan, ya, saya coba share screen. Saudara boleh memperhatikan ayat yang saya pilih di Kejadian 8 ayat 9. Mungkin Janet boleh tampilkan di chat box. Anda akan lihat ilustrasi dan gambaran yang saya ingin maksudkan dalam pelajaran pagi ini sesuai dengan refleksi. Kejadian 8 ayat 9 itu isinya mungkin sama sekali tidak berkaitan dengan pelajaran pagi ini sesuai dengan linguistik karakteristik, ya. Kalau Anda perhatikan, maka yang relate dengan Roh Kudus itu mungkin hanya simbolik, ya. Ya, ada di chat box. Kalau kita boleh lihat, kita baca, burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh di dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ini bermain imajinasi nih. Ya. Merpati atau dove adalah simbol yang selalu diasosiat dengan Roh Kudus, Roh Suci. Kalau melihat dan membaca ini dengan spiritual perspective, maka anggaplah kita berandai-andai menggunakan kalimat bebas seperti demikian. Ketika Roh Kudus tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh di dalam bahtera. Karena seluruh bumi masih ada air. Air juga sebenarnya adalah simbol daripada Roh Kudus, ya. Namun kalau ini mau kita gunakan sebagai refleksi dari apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, maka pemahamannya bisa seperti berikut. Roh Kudus itu harus memiliki tempat untuk diam dan tinggal. Ya, Anda dan saya benar-benar harus memberikan space agar supaya Roh Kudus itu punya tumpuan untuk tinggal. Ya. Dan dengan demikian maka
proses pemahaman untuk mempelajari pelajaran terakhir ini berdasarkan refleksi mulai dari hari pertama kita belajar tentang Yesus, the ultimate revelation, God's ultimate revelation. Kemudian mempelajari tentang partakers, the human and divine product, regeneration of human being that has two kinds of elements within one figure. Kemudian proses pembelajaran dari individu tersebut menuju ke kedewasaan yang harus berkembang dan bertumbuh. Dan belajar untuk mempertahankan keyakinan seorang figur individu yang setia dan memiliki komitmen. Dan dalam setiap kondisi dan situasi yang dihadapi oleh orang tersebut, dia harus berani berkata bahwa Allah selalu ada di sana. Tidak pernah dia memikirkan bahwa dia sedang sendiri. Dan saat kalimat banyak orang mengatakan, "Where are you? You are here. God is here. God is there with you all the time." Dan itulah sebabnya kenapa saya memilih topik Better with Jesus. Kalau Anda pernah ingat statement dari Gandhi yang mengatakan seandainya saja seluruh orang Kristen menghidupkan kehidupan Kristus, maka dia mungkin akan menjadi orang Kristen. Saya memilih 1 Yohanes 2 ayat 6 untuk judul pagi ini, ingin mengekspresikan dan menekankan satu hal. Di dalam kata tersebut, di 1 Yohanes 2 ayat 6, untuk versi Today's English Version mengatakan, whoever says that he remains in union with God, tetap tinggal dan bersekutu dengan Allah. Terjemahan Contemporary English Version di note saya yang saya taruh menjelaskan terjemahannya demikian. If we say we are his, jika kita katakan kita adalah miliknya, we must follow the example of Christ. Kita harus mengikuti teladan Kristus. Dan King James Version menggunakan kata, he that said he abide in him ought himself also to walk even as he walked. Dengan perspektif demikian, kita harus memahami bahwa kata itu ingin menjelaskan sebuah pemahaman tentang, remains, stays, faithful, attached, committed, continuously, and consistent. This is what we call the abiding relationship with Christ. It should be a union, a unity, a stay together, joined, blended, mixed. Kalau kita pikirkan tentang apa yang selalu Yesus ungkapkan saat dia mengekspresikan dan menjelaskan tentang bagaimana tinggal di dalam dia itu diberikan deskripsi, if you abide in him, you will be fruitful. Kamu akan berbuah banyak. Nah, saya mencoba mengolah perdebatan teologis tentang bagaimana Yesus lahir. Ada banyak teolog yang berusaha menjelaskan perbedaan antara Yesus dan kita sebagai manusia. Meskipun kita bisa analisa bersama, cara dia lahir jelas-jelas berbeda. Ya, Anda dan saya tidak dilahirkan dengan cara yang sama seperti Yesus dilahirkan. So how does Jesus born? According to Matthew 1 verse 18.
Ya, menurut Matius 1 ayat 18, this is how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph, but before they were married, yeah, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Ya, dalam bahasa Indonesianya, pada waktu Maria dan ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Pernah enggak Anda dengarkan? Mungkin pernah Anda dengarkan pelajaran tentang courtship yang menggunakan ayat ini. This is also a great lesson for young people who engage with relationship, ya, pacaran dalam pergaulan. Kenapa? Because when you were controlled by the Holy Spirit, you won't do sex or intimate relationship before marriage. This is how you maintain purity. Ya, perhatikan baik-baik. Before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. So the first element, if you want to maintain and develop your purity, is having the Holy Spirit. Ya, Anda mungkin pikir ini biasa, but that's how the process will develop the integrity of a person. You have to be controlled by the Spirit, so you can be transformed by the Holy Spirit. Ingat ya, di Kejadian 2 ayat 7, inisiatif Allah untuk membuat manusia ciptaannya itu hidup adalah dalam bahasa asli yang digunakan untuk breath, ya, waktu Allah itu menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam, itu juga diterjemahkan dalam bahasa aslinya nesama, yang artinya divine inspiration, yang artinya juga soul dan spirit. Ya, ini juga bisa diartikan intellect. This is how the scientists, para scientists itu membuktikan di lab mereka. This is how the divine intervention will make us the living human, the living being. Ya, kita menjadi makhluk yang hidup. Dan di Perjanjian Baru Anda akan dapati bahwa Rasul Paulus banyak sekali mengupas hal ini berkaitan dengan how we can live by the Spirit. Ada dua pilihan, saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, tentang flesh dan spirit, di mana Anda harus memiliki opsi satu-satunya untuk memilih live by the Spirit. Ini juga yang kita selalu doakan setiap pagi. Anda dan saya berdoa memohon Tuhan mengirimkan hujan akhir atau kejuruhan Roh Kudus. Bukan berarti dia tidak ada sekarang. Ini bukan figur yang berbeda. Ini adalah oknum yang sama dari kealahan. Namun fungsinya mungkin terkesan berbeda saat Anda membaca tulisan Ellen White berkaitan dengan the later rain. Ya, karena saat the later rain turun, event dan peristiwanya sungguh sangat berbeda, karena orang yang mungkin tidak pernah Anda injili, belum pernah mendengarkan kabar Injil. This is how the Holy Spirit will convince their heart according to all the events they are facing, they're experiencing. Semua peristiwa dalam kehidupan mereka itu digunakan oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus untuk mengubah mereka, dan mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan secara serentak. Global events, all will experience a converted soul. Ya, ini adalah fungsi daripada peranan Roh Kudus di zaman akhir, sebelum pintu kasih yang tertutup. Namun ini juga yang harusnya kita pahami, harus bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Ya.
Refleksi secara pribadi, saya bukan orang yang seperti sekarang ini saat sebelum menerima Yesus. Bahkan setelah menerima Yesus, saya tidak tahu apakah saya pernah menceritakan hal ini. Hidup saya itu seperti ya istilahnya jatuh bangun. Orang sudah bisa mengenal bahwa saya sudah dibaptis tahun 84. Setelah 84, saya masih hidup dengan mencoba merokok dan minum minuman keras. Untung saja saya tidak terlibat di drugs. Sepupu saya dan kakak saya yang mungkin pernah mengalami dan merasakan hal tersebut. Namun, proses dari kehidupan pribadi seseorang itu memang ups and down dengan catatan sebelum pemahaman ini saya dapatkan. Seharusnya ini bukan life cycles. This should not be a lifestyle of a person who live by the Spirit. Karena kita tahu bahwa Spirit dan flesh itu selalu kontradiksi dan itulah yang menjadi dilema yang kita hadapi sekarang ini. Anda bisa teguh sekarang, tapi bisa tidak jujur sebentar malam. Ya, while you are disconnected with the Holy Spirit, everything will go wrong. Ya, jadi kalau mau maintain, maka this is how you live with Christ and in Christ. Kalau baca Roma 8 ayat 5, saya suka. Ini adalah terjemahan Today's English Version. Ya, menarik sekali karena ini beda dengan cara LAI menerjemahkan. Kalau LAI mungkin menerjemahkannya agak berbeda. Mungkin Janet bisa posting yang Roma 8 ayat 5. Di terjemahan TEV dijelaskan those who live as their human nature tells them to have their minds controlled by what human nature wants. Ya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu hanya menjelaskan mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal yang dari daging. Tapi TEV menjelaskan basic error ya sejak di Taman Eden. Itu Hawa memilih untuk mengikuti self, gantinya mendengar suara Tuhan. This is how today's English version expressing the process of how a person still being convinced by his own human nature. Bukan yang Tuhan instruksikan, ya sesuai dengan kemauannya. Jadi ini sama dengan kalau Anda sedang diuji kesabaran Anda, apakah Anda mudah khawatir, mudah stres, kemudian mudah marah, dan lain sebagainya. That's the struggle between are you going to let the human nature express itself within you, or you let the Holy Spirit controls your emotions. So you have a time, punya waktu untuk consider the consequences. Because the Holy Spirit will remind you. Roh Suci akan mengingatkan Anda untuk hal-hal yang perlu Anda ketahui. Tapi kalau roh ini tidak sedang berkuasa, maka pikiran Anda, your mind control by what human nature wants. Maunya balas. Ya, maunya marah dan lain sebagainya. Those who live as the Spirit tells them to, mereka yang hidup karena Roh Kudus selalu memberitahukan mereka, have their minds controlled by what the Spirit wants. So basically ini yang maksudnya Rasul Paulus, self must die. Nggak ada lagi perlu itu diri bicara, you have to do this, you have to decide this, you have to fight for this, you have to kill them, you have to hate them, you have to put them in shame in public. Ya, kamu harus balas, harus memalukan mereka karena kamu sudah dipermalukan. Ya, get revenge. That's what the human nature always tells you to do. But the Spirit never tells you to do otherwise. Ya, on the contrary. Lihat Tozer menulis apa dalam statementnya. When we have the Holy Spirit, we have
all that is needed to be all that God desire us to be. Ya, Anda tidak lihat Anda punya desire di situ. Ya, setiap kali human desire lebih dominan, you will experience conflict. You will experience fighting. You will experience temptation to fall into sin. Ya, sehingga nasihat di Galatia pasal 5 ayat 24 menjelaskan, and those who belong to Christ Jesus have put to death their human nature. Harus mematikan manusia with all its patience and desire. Jadi sama sekali tidak ada celah nih self untuk hidup, ya, karena kita memilih untuk hidup oleh roh, ya. Daging itu sudah harus disalibkan, crucifix, ya. Sehingga kita cuma punya satu pilihan. There is no other choice for us to live by the Holy Spirit. It is really better to live with Jesus, and it is really better to live in Christ. It's not easy, teman-teman. Makanya tidak cukup menyenangkan kalau Anda hidup sebagai orang yang sabar, murah hati, tidak mendendam dan lain sebagainya, karena ada banyak challenge yang akan mengganggu hubungan Anda dengan Tuhan dan dengan sesama. Tapi saya berharap selama 1 pekan ini Anda bisa mempertimbangkan untuk memilih berjalan dan hidup dengan siapa. Ya, it is the element that we need to live with is by the Holy Spirit. This is how you express and witness your life to the world. Yesus sudah tidak ada lagi di sini, but the world needs to see Jesus in you if you abide in Him. Jadi semoga pagi ini jika memang kita klaim bahwa kita adalah miliknya dan kita berkomitmen untuk tinggal tetap bersatu dengan Allah, maka kita harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Ya, dia harus lewati kesulitan dan masalah. You have to face the same experience. Anda dan saya perlu untuk melaluinya dengan penuh kemenangan. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita mulai start berkomitmen untuk live better with Jesus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Pendeta minta tolong buat pimpin langsung dalam doa tutup. Oh, oke. Sorry. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk series yang telah kami ikuti, yang mengingatkan kami untuk satu-satunya pegangan hidup kami yang harus kami hidupkan dengan berjalan bersama dengan Yesus. Tidak mudah untuk menghidupkan kehidupan kekristenan yang baik dan benar, karena akan banyak tantangan saat kami menjadi figur yang lebih baik setiap hari. Setan akan semakin memperkuat ujiannya untuk melemahkan, menjauhkan kami dari Tuhan, membuat kami putus asa dan tidak lagi bersemangat dalam menjalani hidup dengan semua pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Itu merupakan ujian dari pembentukan iman kami untuk tetap terhubung dengan Yesus Kristus yang tinggal dalam hati kami lewat peranan Roh Kudus. Semoga Tuhan menolong teman-teman sahabat Tua saat mulai beraktivitas hari ini dalam hari terakhir minggu pekerjaan di mana Tuhan izinkan untuk kami lakukan, dan bersiap diri untuk menyambut hari Sabat Tuhan dan mensyukuri janji-janji dan pengharapan yang Tuhan senantiasa sediakan agar kami tetap berjalan bersama dengan Yesus dengan penuh kemenangan setiap hari. Terima kasih sudah mendengar doa dan penyerahan kami. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.